Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Beredar di media sosial sebuah informasi yang cukup mengejutkan bagi kita, dan ini terungkap ketika rapat DPR. Mari kita lihat apakah itu. Semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis, membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam paling melimpah di Asia. Namun sekitar 80% APBN-nya disokong dari pajak rakyat. Pertanyaannya adalah, kemana kekayaan alam negeri ini? Ini mengingatkan kita kepada pernyataan Mahfud MD beberapa waktu lalu. Dari kepala PPATK waktu itu, Abraham Samad, yang mengatakan begini: kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Belum yang lain ya, sehingga saya katakan bahwa korupsi, saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, ada pesawat udara, korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Lalu model apa pemerintahan kita ini, Prof? Di Indonesia ini pemerintahnya pemerintahan kleptokrasi, pemerintahan maling. Itu Pak Prabowo berkali-kali mengatakan itu. Sampai di depan para ulama di Jawa Barat tuh dan di Jawa Timur yang mengatakan, maukah Anda tetap dipimpin oleh pemerintahan maling gitu. Itu artinya menggambarkan sebenarnya itu paradoks hukum dong, Pak ya? Iya. Pemerintahan maling itu artinya negara hukum, tapi kemudian di sini maling gitu kan, pertentangan. Oleh sebab itu lalu saya menambahkan identifikasi secara keilmuan. Oh, ini yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu sebenarnya kan kalau dilihat dari ilmu hukum itu yang disebut autokratik legalism, di mana fenomena hukum itu sekarang dibuat secara sepihak oleh penguasa yang berkong kali kong dengan pengusaha super kaya. Anda ingin ada hukum yang menguntungkan mereka, dibuatkan hukum agar ada aturan yang memberi peluang pada mereka mengambil keuntungan secara sepihak. Ini penguasa dan pengusaha yang tadi menjadi oligarki itu. Ini adalah pernyataan Prof. Mahfud yang sudah cukup lama, dan kita berharap bahwa pemerintahan sekarang mampu merubah kondisi ini menjadi jauh lebih baik. Meski harapan itu semakin menipis, apalagi setelah perundingan beliau dengan pemerintahan Amerika Serikat dengan Donald Trump, yang mana ada beberapa poin yang sangat-sangat disayangkan, yang sangat-sangat merugikan rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia pada umumnya, yaitu berkenaan dengan data identitas rakyat Indonesia. Kita berharap dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bangsa ini, negeri ini diberi kemampuan untuk memperbaiki kondisinya. Para wakil rakyat kita diketuk hatinya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan hanya untuk memperjuangkan kepentingan partai-partai mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.